Aku nggak percaya cerita-cerita horor. Sampai akhirnya aku tinggal di rumah itu. Rumahnya besar, 2 lantai, halamannya luas. Harganya jauh di bawah pasaran. Kata agen properti, pemilik sebelumnya pindah mendadak. Nggak ada yang berani cerita detailnya. Aku baru tahu dari tetangga, satu keluarga pernah dibunuh di dalam rumah itu. Tapi waktu itu aku pikir, cuman rumor. Malam pertama semuanya normal. Terlalu normal malah. Sepi banget. Nggak ada suara serangga, nggak ada suara anjing. Seolah-olah lingkungan itu menahan napas. Masuk malam ketiga, aku mulai dengar suara langkah kaki dari lantai atas. Pelan, berat, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki. Padahal, aku tinggal sendirian. Aku naik ke atas, semua kamar kosong. Tapi di ujung lorong pintu kamar utama terbuka sedikit. Padahal aku ingat jelas, aku menutupnya rapat sebelum tidur. Saat aku dorong pintunya, bau anyir langsung menusuk hidung. Bau besi, bau darah. Di dalam kamar itu, suhu terasa jauh lebih dingin dibanding ruangan lain. Dan di dinding, tepat di atas tempat tidur, ada bekas samar seperti cipratan yang sudah dicat ulang. Aku mulai susah tidur sejak malam itu. Setiap jam 2:17, lampu kamar selalu berkedip 3 kali. Selalu. Tanpa pernah meleset. Sampai suatu malam, aku terbangun karena suara bisikan. Bukan dari luar kamar, tapi dari dalam lemari. Aku membeku. Suara itu lirih. Seperti perempuan menangis sambil berbisik. "Kenapa kamu di kamar saya?" Aku nggak berani bergerak, tapi suara itu berubah jadi suara anak kecil. Papa marah lagi. Lemari itu tiba-tiba bergetar pelan. Pegangannya bergerak sendiri. Aku lari keluar kamar. Turun tangga hampir terpeleset. Tapi saat sampai di ruang tamu, aku melihat sesuatu yang membuat kakiku benar-benar lemas. Di lantai marmer putih itu, muncul jejak kaki basah, jejak kecil, dan jejak besar, seperti jejak anak dan orang dewasa. Jejak itu muncul satu persatu di depan mataku. Dari arah dapur, menuju tangga, seolah-olah ada yang baru saja naik. Padahal aku baru saja turun dari atas. Dan yang paling mengerikan, jejak itu berhenti tepat di belakang tempatku berdiri. Aku bisa merasakan ada seseorang berdiri sangat dekat di belakangku. Napasnya dingin, tepat di tengkukku. Pelan, terdengar suara laki-laki berbisik, "Ini rumah saya." Besok paginya aku langsung angkat kaki. Tapi sebelum pergi aku sempat bertanya pada tetangga tentang kejadian sebenarnya. Mereka akhirnya cerita, ayah di keluarga itu membunuh istri dan anaknya di kamar utama. Lalu mengakhiri hidupnya sendiri di ruang tamu, tepat di tempat aku berdiri malam itu. Dan sampai sekarang, rumah itu masih kosong. Karena setiap orang yang mencoba tinggal di sana, selalu pergi sebelum 7 hari. Aku cuma